Bu Novi, apa kabar Bu Novi? Waalaikumsalam Ibu. Iya, maaf ya Bu Novi, izin sebentar mengganggu waktu Bu Novi. Saya ingin berbincang sedikit ini terkait dengan jadwal supervisi yang telah kita bincangkan waktu yang lalu itu. Ya, silakan. Iya, begini Bu Novi, hari ini kan hari Jumat ya, 3 Februari 2023. Rencananya itu kan kita akan supervisi di hari Rabu tanggal 8 Februari. Nah, itu rencananya Ibu akan masuk di kelas berapa itu, Bu? Rencananya saya nanti masuk di kelas 91. Les keberapa? Les ketiga dan keempat. Nah, les ketiga dan les keempat dulu sih. Iya. Dan itu materinya apa yang nanti yang Ibu mau sampaikan kepada anak-anak? Materi pada pertemuan kali ini itu adalah tes diskusi. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran nantinya? Yang sudah saya persiapkan tentunya yang pertama adalah HPP, kemudian saya menyiapkan KPD yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya saya juga sudah menyiapkan media ajar berupa audiovisual, Bu. Audiovisual. Itu nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu terkait dengan apa-apa yang ingin Ibu sampaikan dari proses pembelajaran itu terhadap anak-anak? Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa mampu mengemukakan pendapat pada diskusi dengan penuh sejauh Mengemukakan pendapat. Terus apa yang Ibu metode atau strategi ataupun juga model pembelajaran apa yang mau Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran? Rencananya pada pertemuan kali ini saya menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah, yaitu biasa disebut model problem based learning. Jadi nanti siswa akan saya berikan satu masalah, jadi mereka sendiri yang akan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Terus adakah yang ingin Ibu kembangkan nantinya dari proses pembelajaran itu, dari diri Ibu apa yang kira-kira yang mau Ibu kembangkan gitu, sehingga akhirnya nanti Ibu mendapatkan yang ingin Ibu capai gitu. Kalau saya yang ingin saya kembangkan itu saya ingin pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Nah, jadi saya harus mempersiapkan media ajar yang lebih menarik agar siswa lebih paham dengan apa yang sudah saya sampaikan gitu. Karena kan mengenai melalui media audiovisual mereka bisa lihat secara langsung prakteknya bagaimana dengan benar. Ya. Mudah-mudahan Ibu Novi siap nanti ya, kita pada jadwal yang kita tentukan tadi bisa lebih maksimal ya, karena sudah persiapan untuk melakukan proses pembelajaran. Terima kasih waktunya ya Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mulai. Doa selesai. Anissa, Aldo, Natasha. Tadi kami nyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang kita berdiri menyanyinya sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tujuan ke sekolah menuntut ilmu supaya apa? Supaya jadi pintar ya kan? Semua punya cita-cita? Punya. Cita-cita si Waida menjadi apa? Pramugari. Cita-cita si Natasha menjadi apa? Jadi dokter. Si Rahma? Jadi pengusaha. Semua cita-citanya bagus. Ada yang cita-citanya tidur aja di rumah? Tidak. Gak ada ya? Gak ada. Nah, siapa di antara kita yang masih ingat sama pelajaran yang Pengertian dan fungsi indeks laporan. Oke, pengertian dan fungsi. Apa ya pengertian dari
laporan. Siapa yang ngasih? Ya, Ana. Ana, silakan beri apa pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang isinya berupa hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Oke, betul sekali. Fungsinya siapa yang hafal? Oke, Fadil. Apa Fadil? Oke, benar sekali. Ternyata semuanya masih ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan contoh teknik laporan percobaan. Tujuan belajarnya, nah ini dia. Yang di belakang Pak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengikuti kegiatan belajar atau pembelajaran diharapkan satu, peserta didik mampu mengidentifikasi model teks pelaporan percobaan yang dibaca dengan tepat. Jadi buku sana, buka bukunya ya. Kira-kira sudah pernah praktek
lezat dan enak pastinya. Alat dan bahan: 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, lalu sendok makan vanila. Langkah-langkah: masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci, ke dalam air yang mendidih. Sambil diaduk-aduk lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu tersebut hingga merata. Hasil percobaan: es krim yang melewati proses seperti yang di atas menghasilkan es krim yang sempurna, yang lezat. Es krim ini sangat cocok dikonsumsi bersama makanan. Es krim ini membuat varian konsumsi es krim jadi lebih banyak dan tidak begitu membuang. Kesimpulan: membuat es krim di atas menghasilkan kandungan gizi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan, ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ditanyakan. Siapa yang nanya? Oke, Wajah. Kesimpulannya apa? Membuat es krim di atas pembuatan es krim di atas menghasilkan kandungan gizi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan penilaian pengetahuan. Ini Ibu bagikan soalnya dikerjakan sendiri-sendiri secara individu. Ibu bagikan dulu soalnya. Jangan sampai-sampean, silahkan dikerjakan sendiri supaya kita tahu sampai di mana kemampuan kita. Nomor 5, yes. Nomor 5, yes. Nomor 5, yes. Nomor 5A. Oke, silakan ini beberapa pembelajaran dan hafalannya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang teks pidato. Siapa yang pernah berpidato di sini? Berpidato di mana? Biasanya menjelaskan pidato di mana? Di masjid, lagi di mana lagi? Di sekolah, ya kan? Di sekolah kita lagi ngapain? Lagi pacaran. Ya, kalau begitu aku tanya, siapa di sini yang pernah berpidato? Yang pernah pidato? Kapan pidato? Ketika SD, pernah belajar pidato ya? Jadi udah tahu cara berpidato? Nah, kita akan belajar bagaimana teknik berpidato pada ya, kelasnya silakan beri soalnya. Doa selesai. Siap. Bersalam. Nah, yang piket satu kelasnya dijelaskan dulu ya. Misalnya di supervisi tadi, seru nggak? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah seru. Jadi saya bisa cerita mengenai keluh kesah sekalian curhat. Curhat. Ada trouble tadi waktu melakukan proses pembelajaran, ada masalah gitu kira-kira Bu Novi, kendala atau apa gitu? Kalau masalah ya pasti ada Bu, karena kita tidak bisa sempurna ya kan, pasti ada. Tapi sejauh ini masalahnya mungkin masih bisa diatasi. Kira-kira masalahnya itu gimana Bu? Bisa diceritakan apa kira-kira? Kalau masalahnya saya masih merasa belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran lantaran siswa tadi masih banyak yang
semuanya karena saya juga merasa masih menggunakan teknik yang konvensional, jadi mungkin mereka merasa udah biasa gitu kan, bosan gitu. Jadi situasinya pun kita nggak bisa menguasai yang ada di dalam kelas itu. Oh gitu. Jadi tujuan kita seperti ini ya Bu Novi ingin cari solusi lah ya terhadap proses pembelajaran tadi ya. Iya. Jadi kalau diskalakan lah misalnya permasalahan tadi yang Ibu hadapi tadi itu di skala berapa Bu? Kalau misalnya itu diskalakan 1 sampai 10, posisi Bu Novi sekarang itu posisi di mana gitu? Kalau skala saya rasa masih di 6. 6. Iya. Selain yang hambatan-hambatan tadi ada lagi kira-kira yang lain lagi Bu yang Ibu rasakan? Mudah-mudahan tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi. Jadi kalau menurut Bu Novi kendala itu kan ada, pasti ada ya. Tapi kan di balik itu juga kan Bu Novi sebenarnya punya kekuatan-kekuatan yang lain ya kan sebenarnya untuk memperbaiki itu. Apa kira-kira yang Ibu Novi rasakan bisa untuk mengatasi hambatan-hambatan itu kira-kira apa? Kalau saya tadi di awal saya sudah tahu masalahnya masalah minat sekarang. Minat belajar anak. Iya, karena kenapa minat itu tidak maksimal atau bahkan bisa kita katakan tidak ada, karena mereka bosan dengan yang itu saja. Kita sendiri juga bisa merasakan bosan, kejenuhan, seolah-olah mereka dipaksa belajar bukan karena mereka tertarik. Nah, jadi solusi yang saya pikirkan ini, saya menciptakan suasana bagaimana supaya siswa ini lebih tertarik bukan karena dipaksa di dalam kelas ini. Gitu. Jadi contohnya saya nanti akan membuat alat peraga. Jadi bagus itu Bu. iya, jadi alat peraga itu yang mereka tidak pernah lihat. Begitu saya bawa itu alat peraga di dalam kelas, mereka penasaran. Iya. Ibu Novi hari ini mau mengajarkan apa ya? Kok beda ya yang ditampilkan Ibu Novi hari ini? Jadi dengan media tadi mereka jadi tidak bosan lagi ya Bu? Iya, jadi tidak tertarik. bosan karena Iya. ada inovasi yang Iya, tadinya iya. tidak pernah mereka lihat, jadi mereka lihat ada apa yang diajarkan hari ini. Kira-kira seperti itu. Jadi rencana Bu Novi kan akan menerapkan itu. Saya terapkan di pertemuan berikutnya dan untuk menjadikan bahan pertimbangan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi, saya bandingkan nanti dari segi saya menggunakan alat peraga itu dengan yang ketiga. Apabila hasilnya menjadi lebih baik, saya tentu akan menerapkan di selanjutnya. Baguslah Bu Novi, solusinya juga bagus kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan proses supervisi kita ini tidak hanya berlangsung kayak ini saja ya. Jadi mungkin bisa jadi juga Bu Novi bisa juga melakukan berkomunikasi misalnya dengan teman sejawat juga sebenarnya ingin saya mau di supervisi di bagian ini gitu supaya memang insya Allah kita semakin berkembang bersama-sama dan mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita penuhi kebutuhan belajar mereka dan mereka pun jadi semangat lagi belajar untuk ke sekolah ya Bu. Ya, semoga sukses ya Bu Novi. Terima kasih ya, Ibu, ya. juga untuk Ibu. Ya, dan terima kasih ya sudah bersedia untuk di coaching hari ini. Baik, terima Ya. kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Sudah melakukan coaching tadi yang gimana Pak Ibu? Iya, saya ini juga ya menjaga kalau di coaching ini kan kita nggak boleh memberikan solusi terhadap yang kita supervisiin gitu kan. Jadi bagaimana proses coaching itu dari coachingnya sendiri yang terbangun ingin menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saya hanya membantu Bu Novi saja untuk memantik gitu sehingga Bu Novi bisa memberikan solusi untuk permasalahan dirinya sendiri. Iya. Boleh saya kasih pendapat Bu? Oh boleh Pak Abi. Jadi